Salam saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Di malam hari ini saya angkat tema khotbah dengan tema melihat dan bertindak. Mari kita buka firman Tuhan kita. Saya ambil dari Matius 6 ayat 23. Mari kita baca bersama. Matius 6 ayat 22 sampai dengan 23 berbunyi, mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Jadi jika terangnya ada padamu gelap, betapa gelapnya kegelapan itu. Mari kita tundukkan kepala sejenak. Tuhan, firman-Mu berbicara tentang kami yang sudah kami baca ini. Berikanlah kami hikmat dan pengertian untuk memahami satu persatu makna dari firman ini, biarlah menjadi bagian di dalam tubuh kami, menjadi kekuatan baru bagi hidup kami untuk mengerti apa arti firman-Mu. Biarlah kehendak-Mu yang berkuasa atas kami saat ini. Amin. Baik saudara-saudara, firman Tuhan di malam hari ini adalah mengajarkan kita tentang sebuah mata, atau mata yang baik, mata yang jahat, terang, dan gelap. Di sini saya bagi menjadi beberapa bagian untuk kita pahami bersama sebagai berikut. Mata adalah suatu alat penglihatan secara jasmani dan rohani, atau disebut dengan kacamata manusia dan kacamata Tuhan. 2. Mata yang baik menjadi terang. Itu berbicara tentang kekudusan melakukan kehendak Allah. Apa itu kekudusan tentang kehendak Allah? Saudara-saudara, kita melakukan segala perintah-perintah firman-Nya, melakukan hal-hal yang baik di dalam kehidupan kita sehari-hari. Di dalam Alkitab ini mengajarkan kita melakukan hal-hal yang baik supaya kehidupan kita menjadi terang. Seperti pergumulan kita ini, itu membuat sukacita damai sejahtera, atau dengan melakukan perintah-perintah Tuhan yang sudah Dia ajarkan kita melalui firman-Nya, yang sudah ada di dalam firman Tuhan tentang kehendak Allah itu, supaya menjadi terang kehidupan kita ini. Bila kita melakukan hal-hal itu, maka kehidupan kita menjadi terang. Sukacita damai sejahtera itu adalah menjadi milik kita. Ketiga, mata yang jahat menjadi gelap. Artinya berbicara tentang
dosa atau pelanggaran kita terhadap perintah Allah. Seperti melakukan perkataan yang tidak sopan terhadap teman, terhadap orang tua, atau melakukan pelanggaran-pelanggaran firman Tuhan, melakukan dosa yang tidak sesuai dengan perintah Tuhan yang sudah Dia firmankan melalui Alkitab. Nah, di dalam Alkitab Dia sudah memberikan perintah dan janji, sehingga harus kita melakukannya, dan maka kita mendapatkan hidup yang terang. Tetapi kalau kita melanggar perintahnya, maka kehidupan kita menjadi gelap. Dan poin yang ketiga adalah berbicara tentang terang yang ada padamu menjadi gelap. Kita yang sudah mengenal firman Allah dan tidak melakukannya, atau tidak kita melakukan kehendak Tuhan atau menyalahgunakannya. Arti di sini adalah kita sudah tahu apa perintah Tuhan, tetapi kita melanggarnya, atau arti bahasa halusnya kita mempermainkan Tuhan di depan kita baik, atau kita menggunakan kata-kata yang baik, tetapi di dalam hati kita ada maksud-maksud jahat atau maksud-maksud tertentu yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Nah, di sini saya ambil suatu ilustrasi di dalam suatu pandangan mata. Saya mengambil ilustrasi dengan sebuah pandangan lalat dan tawon. Lalat di sini, pandangan mata mereka tertuju kebanyakan pada hal-hal yang busuk, di mana ada yang busuk, bangkai yang busuk. Sering mata mereka tertuju di sana, dan mereka hadir di sana, bergumur di sana. Dan apa yang mereka hasilkan di sana adalah mendapatkan suatu kuman, atau meninggalkan kuman. Itu yang mereka hasilkan. Tetapi berbeda dengan mata pandangan tawon, atau disebut dengan rebah. Mata pandang mereka tertuju pada hal-hal yang manis, dan mereka bergumul di sana dan menghasilkan suatu madu. Tetapi kita sebagai umat yang percaya Tuhan, atau kita sebagai anak-anak Tuhan, atau sebagai manusia, tentu berbeda dengan pandangan lalat dan pandangan tawon ini. Kita di sini berada pada mata kita harus tertuju
terhadap perintah-perintah Tuhan, atau harus tertuju pada firman Tuhan. Mata pandangan kita harus kita alihkan ke sana. Kenapa harus demikian? Supaya kehidupan ini mendapatkan suatu yang terbaik, bukan mendapatkan hal-hal yang tidak baik. Pertanyaannya sekarang, mana yang harus kita pilih dan apa yang harus kita lakukan? Tergantung pada diri kita sendiri. Apakah kita melakukan mata yang baik, maka kehidupan kita menjadi terang. Dan bila kita melakukan mata yang jahat, maka kehidupan kita menjadi gelap. Tentu kita harus memilih mata yang baik, supaya hidup kita menjadi terang. Apa yang menjadi kehendak Allah, kita melakukan di mana saja, maka kehidupan kita menjadi akan lebih terang dan menjadi penerang di mana kita berada. Mari saudara-saudara, saya ajak kita semua untuk melakukan kehendak Allah, karena kita adalah murid-murid Yesus dan patuh pada firman-Nya. Sekian firman Tuhan, mari kita tundukkan kepala. Tuhan, inilah firman-Mu yang telah kami membagi-bagikan, dan bimbing kami, jamah kami, supaya apa yang kami dengar menjadi masuk dalam hati kami dan menjadi bagian kekuatan baru bagi kami. Terpuji nama-Mu, haleluya, amin.